Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kedua Al-Fakir. Kali ini kita akan berbicara dengan seorang narasumber, yang mana narasumber ini punya masa lalu yang suram dalam hidupnya, namun atas izin Allah, beliau saat ini tengah berproses untuk menuju baik. Kita perkenalkan narasumber kita. Selamat datang Mas Dito. Mas Dito, boleh kita ngobrol santai saat ini? Ya, Sambil lalu kita ingin belajar dari kehidupan Mas Dito yang punya catatan masa lalu yang kurang baik. Tetapi kali ini Mas Dito ini, pemirsa, sudah berproses untuk menjadi orang baik. Mas Dito, ya. Mas Dito ini pernah menjalani hidup dengan kehidupan miras. Betul? Miras, benar. Betul ya. Seberapa dalam Mas Dito ini mengkonsumsi, atau seberapa berat Mas Dito ini mengkonsumsi alkohol? Sangat berat, Sangat berat. sangat berat sekali. Kok bisa dikatakan sangat berat itu gimana Mas Dito? Ya, hampir tiap hari minum, Tiap hari. tiap hari minum. Itu dikatakan tiap hari, itu tiada hari tanpa minum berarti? Iya, minum terus. Tiap hari. Dari pagi, siang, sore, malam, minum. Kira-kira Mas Dito, kenikmatan apa yang didapat dari minum itu? Hanya sesaat, Sesaat. sesaat. Hanya ketenangan sesaat, Ketenangan ketenangan sesaat. sesaat. Berapa lama Mas Dito kira-kira melakukan hal itu? Dari mulai SMP sampai SMA, sampai lulus, baru 2 tahun ini saya berhenti. Baru Baru 2 2 tahun tahun. ini berhenti. Berhenti total? Berhenti total. Tidak sama Alhamdulillah. sekali. Tidak sama sekali. Gimana ceritanya kok Mas Dito ini bisa berhenti Ya, ketergantungan dengan miras itu? saya berhenti itu satu dari kejadian teman saya yang meninggal karena miras. Nah, itu buat motivasi saya dari teman saya yang meninggal itu. Saya berhenti minum. Ada rasa takut. Ada rasa ketakutan. Dan juga ingin berhenti aja Dari hati dari nurani. hati nurani. Di samping rasa takut, karena ada teman yang sudah meninggal karena minum minuman keras, Mas Dito juga ada niatan untuk berhenti. Itu motivasinya apa karena Mas Dito itu takut dosa atau seperti apa mungkin? Kalau motivasi saya emang juga takut dosa. Dan kedua, juga ingin berhenti aja dari kejadian teman saya waktu itu meninggal. Meninggal dunia. Meninggal Berapa dunia. orang Mas Dito yang Ada teman Mas Dito? 3 orang teman saya itu. Hampir juga tiap hari minum. Hampir tiap hari. Hampir tiap minum juga itu teman saya itu. Selevel bahasanya ya? Selevel. 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 Mas Dito 2 tahun ini Mas Dito sudah berhenti minum minuman keras. Terus caranya gimana untuk berhenti Mas Dito? Cara mengatasi berhenti minum itu cuma sepele sebenarnya. Dari kopi. Maksudnya minum minuman keras itu diganti kopi. Diganti kopi. Itu bisa berhenti? Bisa berhenti. Dari keyakinan sendiri sih sebenarnya. Oh, dari Tapi kopi. bisa berhenti. Oh, pemirsa. Berarti seseorang yang punya masa lalu kelam, bahkan ini Mas Dito ini adalah potret orang yang setiap hari minum. Peminum keras berat. Itu bisa loh berhenti hanya dengan perantara kopi. Jadi Mas Dito ini pemirsa, setiap hari minum akhirnya bisa berhenti diganti dengan kopi. Kalau yang setiap hari minum saja bisa berhenti seperti Mas Dito, nah bagaimana kita semua yang masih 1 minggu sekali, mungkin 1 bulan sekali minum misalnya, itu pasti bisa berhenti. Insya Allah dari keyakinan bisa. Pasti bisa berhenti. Yang penting jauhi pergaulan yang minum.
Oh, berarti ini bisa dikatakan seseorang itu minum penyebab pergaulan. Pergaulan. Termasuk Kalau- Mas Dito ini. Iya, kalau pergaulannya emang dari lingkungan yang baik, insya Allah bisa berhenti jadi orang baik. Tapi kalau lingkungannya peminum, ya nggak bakal bisa berhenti Oh, dari lingkungan. bisa. Ini bisa dijadikan catatan buat kita semua pemirsa, bahwasanya kita, keluarga kita, anak kita, mungkin teman kita, sebisa mungkin dicarikan pergaulan yang baik, gitu Mas Dito ya, Yang baik. sehingga ikut menjadi baik. Semoga ya jadi baik juga orangnya itu. Kalau Kalau lingkungannya orangnya ya bajingan, ya ikut bajingan juga. pergaulannya bajingan, ikut bajingan juga. Kalau pergaulannya orangnya baik, ngaji, ya jadi ikutnya jadi baik. Loh pemirsa, berarti tidak salah. Ada pepatah mengatakan ketika kita kumpul dengan orang penjual minyak wangi, kita akan ketularan wangi. Kalau kita berkumpul dengan orang yang jualan jamu, pasti akan ketularan minum jamunya. Setuju ya Mas Dito ya? Oke Mas Dito, alhamdulillah. Kita bisa memetik pelajaran dari Mas Dito ini bahwasanya seseorang yang punya masa lalu suram itu bukan tidak mungkin untuk menjadi orang baik. Tergantung niat dan merubah pergaulan. Oke, Mas Dito. Di samping itu Mas Dito, saya pernah juga mendapatkan catatan, mendapatkan informasi bahwasanya Mas Dito itu senakal-nakalnya Mas Dito masih sayang sama kedua orang tuanya. Benar. Orang tua itu segala-galanya bagi saya. Segala-galanya. Segala-galanya bagi saya, apalagi orang tua perempuan saya. Yang bisa diajak curhat, bercanda, dan lain-lain lah pokoknya. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, apalagi orang tua saya ini baru saja meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sejenak kirim Fatihah terlebih dahulu kepada beliau, Ibu siapa? Ibu Misia. Ibu Misia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan kemudian memberikan rahmat nikmatnya sehingga beliau di alam sana dengan perubahan Mas Dito ke arah yang positif ini Allah bahagiakan. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Mas Dito, ngomong-ngomong masalah ibu, punya pengalaman pahit ataupun manis atau kenangan baik, kenangan yang kurang baik bersama ibu? Kalau saya sih kebanyakan kenangan yang manis sama ibu saya. Ibu saya di waktu sakit, saya kerja di luar kota, lebih mementingkan ibu saya daripada pekerjaan saya meskipun saya dipecat. Jadi Mas Dito ini pernah kerja di luar kota. Kemudian ibu saya sakit, mendapatkan kabar ibu sakit. Saya pulang ke rumah. Mas Dito tidak takut? Tidak takut dengan dipecatnya sama orang, tidak takut. Demi orang tua? Demi ibu. Masya Allah, subhanallah. Mas Dito ini pemirsa yang punya masa suram, minum minuman keras, setiap hari bahkan minum minuman keras, tapi masih punya jiwa yang luar biasa, hati yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa kepada seorang ibu. Kenapa Mas Dito? Kok Mas Dito ini begitu cinta kepada ibu? Apa Mas Dito ini terdoktrin atau mungkin Mas Dito ini pernah belajar bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu, atau memang Mas Dito ini tipe orang yang menghormati orang tua itu di atas segalanya? Bagi saya orang tua itu segala-galanya bagi saya, apalagi orang tua perempuan itu surganya. Anak. Surganya anak. Cuma bagi-bagi pengalaman aja. Ya, gimana Mas Dito?
berbaktilah kepada orang tua sebelum orang tua itu meninggal. Kalau udah meninggal, penyesalan itu tuh tidak ada, aduh, penyesalan itu nggak berhenti-berhenti gitu. Apa Hanya yang penyesalan yang sekarang yang aku dapat itu penyesalan aja, penyesalan? penyesalan. Apa yang paling Mas Dito sesalkan semasa hidup orang tua yang Mas Dito tidak bisa lakukan? Penyesalan saya di ibu itu suka membantah, Suka membantah. suka membantah. Mungkin gara-gara emosi. Iya. Cuma itu kan sampai sekarang itu kan itu yang bikin saya menyesal. Kita udah nggak bisa minta maaf, apalagi orang tua saya udah meninggal yang perempuan, yang ibu itu, ibu saya. Boleh tahu sudah berapa lama Mas Dito ditinggal sama ibu? Baru ini 40 harinya ibu kemarin. Kemarin. Iya, barusan ditinggal sama ibu. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Ya Allah. Ada kenangan terakhir bersama ibu, Mas Dito? Atau mungkin ada pesan-pesan dari ibu untuk Mas Dito sebelum ditinggal pergi? Pesan-pesannya ibu cuma rukun sama adik-adik gitu aja. Bagi teman-teman saya, hormatilah orang tua. Udah nggak kuat saya kalau bilang cerita ke tentang ibu itu udah nggak kuat. Mohon maaf Mas Udah nggak Dito, kuat. karena ini sangat menarik bagi saya dan mungkin bagi pemirsa semua. Seorang peminum yang masih punya hati kepada kedua orang tuanya, yang begitu sayang kepada ibunya. Kalau seorang peminum, seorang yang dikatakan nakal ya, maaf Mas Dito ya, dikatakan nakal, itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kita, pemirsa semua, yang merasa diri kita ini susah, merasa diri kita ini baik, lantas tidak mau baik kepada kedua orang tua. Ini bisa kita ambil pelajaran, pemirsa, bahwasanya kebaikan seseorang ataupun dosa seseorang itu tidak mutlak sampai akhir. Contohnya Mas Dito ini yang sudah dari awal itu minum minuman keras, 2 tahun ini sudah berhenti secara total, kemudian beranjak pergi dari kegiatan-kegiatan maksiat, dan Mas Dito ini punya hal yang istimewa. Begitu sayang kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu yang saat ini sudah meninggal dunia. Beliau merasa menyesal terhadap apa yang dilakukan kepada ibu. Pesan terakhir Mas Dito kepada kami, apa yang bisa Mas Dito sampaikan terkait orang tua perempuan? Jagalah dan rawatlah dia. Jagalah dan rawatnya. Oke, Mas Dito, terima kasih. Mohon maaf, begitu menyedihkan pemirsa, begitu mengharukan, seorang yang kita tidak sangka-sangka memiliki hati emas terhadap kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari Mas Dito ini. Kita tetap menghargai orang tua, bakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan Mas Dito ini tetap istiqomah di jalan Allah untuk membahagiakan kedua orang tuanya, khususnya ibu yang sudah tiada. Mudah-mudahan dengan Mas Dito ini beranjak pergi dari kemaksiatan menuju ketaatan, beranjak pergi dari masa kelam menuju masa depan yang lebih terang. Allah Subhanahu wa taala ridho dan kemudian mengumpulkan kelak dengan orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa pertemuan kita pada kali ini bersama narasumber kita Mas Adityo Prakoso yang lebih dikenal dengan Mas Dito. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.